Hidup para kudus merupakan suatu bagi kami, dan doa mereka mendatangkan bantuan bagi kami. Kami mohon kepadamu, sudahlah memberkati salib dan juga patung-patung di dalam gereja ini. Arahkanlah pandangan kami dan berilah kami kekuatan untuk memikul salib ini setiap hari. Semoga yang berjalan dalam jalan Injil kami dapat mencapai tujuan abadi dengan penuh sukacita. Bimbinglah kami agar tidak hanya berdoa di hadapan patung para kudus ini, tetapi juga meniru teladan hidup mereka. Dengan demikian kami menjadi saksi-saksi setia bagi kebenaran dan cinta-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Allah sekali kami segera Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang kukehendaki yang ku berbuat, melainkan yang jahat yang tidak kukehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak kukehendaki, maka bukanlah lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi, dalam diriku dapat dihukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam hatiku, aku memang suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi kawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari hukum maut ini? Syukur kepada Allah, Dialah Yesus Kristus, demikianlah sabda Tuhan.
Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusaha berdamai dengan dia selama ada tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada petugas, dan petugas itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak orang banyak untuk semakin peka terhadap tanda-tanda zaman dan bertindak sebelum terlambat. Yesus menunjukkan bahwa mereka bisa beramal belajar, tetapi gagal mengalami tanda-tanda rohani yang jauh lebih tinggi. Yesus mendesak orang banyak, mendesak para pendengar untuk segera bertindak, untuk berdamai dan menyelesaikan persoalan sebelum menjadi lebih parah. Dan hal ini mencerminkan kebutuhan untuk bertobat dan bertindak. Teman-teman kita sekalian untuk mengatasi masalah-masalah ini sebelum semuanya semakin buruk. Singkatnya, saudara-saudara sekalian,
dalam rangka pengabdisan atau pemberkatan serta pendedikasian gedung gereja yang baru, rumah Tuhan yang menjadi pusat iman, harapan, dan cinta kasih di tengah umat dan masyarakat maupun dan sekitarnya. Kita sadar bahwa gereja ini yang barusan kita berkati ini bukanlah sekadar bangunan fisik dari batu, dari pasir, dari semen, dari besi, atau dari kayu dan sen dan lain-lain. Tetapi merupakan tanda nyata kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Disinilah, di dalam rumah Tuhan ini, kita akan mendengarkan sabdanya dan menyambut tubuh dan darahnya dalam Ekaristi, serta ditularkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangunan gereja yang baru ini adalah buah dari kerja keras umat, doa, pengorbanan, dan semangat gotong royong. Namun Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi mengingatkan kita bahwa perjuangan sejati bukan hanya melawan gedung, tetapi melawan hati yang marah dan kehidupan yang bertobat. Kita semua mengalami kelemahan. Kita tahu apa yang baik yang harus kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita mudah, kadang-kadang kita memilih yang sebaliknya. Kita bisa saja menginginkan perdamaian, tetapi terkadang kita juga gampang terjebak dalam konflik-konflik, dalam rasa iri dan juga kebencian. Karena itu gereja ini bukan hanya menjadi tempat perayaan ritual, tetapi juga tempat pertobatan, tempat kita terus-menerus kembali kepada Tuhan yang penuh belas kasih. Kita berkumpul dalam rumah Tuhan yang barusan kita berkati ini, bukan karena kita merasa diri hebat atau sempurna, tetapi karena kita mau terus-menerus diperbaharui dan disempurnakan oleh rahmat dan kasih karunia Tuhan. Dalam Injil hari ini Yesus menegur orang-orang karena pandai membaca tanda-tanda alam, tetapi tidak mampu membaca tanda-tanda rohani dalam hidup mereka. Mengapa kamu tidak dapat menilai sendiri apa yang benar? Hari ini juga Tuhan bertanya kepada kita sekalian, apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu? Apa yang sedang terjadi dalam keluargamu? Apa yang sedang terjadi dalam komunitasmu, dalam umatmu, dalam gereja? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam sambutan perdananya untuk kota dan dunia beberapa saat setelah terpilih sebagai Paus Suci Leos ke-14 antara lain berkata, di tengah dunia kita dewasa ini yang sangat membutuhkan suasana hidup yang damai, gereja dipanggil untuk terus berpartisipasi dalam menciptakan tata kehidupan bersama yang harmonis, yang rukun, yang tentram, yang memudahkan. Untuk itu kita harus berusaha menjadi gereja misioner yang membangun kesempatan dan dialog, selalu terbuka untuk menyambut semua orang yang membutuhkan belas kasih, kehadiran, dialog,
Dengan harapan itu kita dimampukan untuk terus berjalan dalam kehidupan yang tidak pernah sepi dari berbagai kesulitan, dari berbagai masalah dan tantangan. Lalu Agustinus berkata, apapun keadaan hidup kita tidak dapat hidup tanpa tiga kecenderungan jiwa ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Sehingga dalam Injil hari ini semuanya kita untuk segera berdamai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebelum dari besar. Karena itu hendaklah kita juga menjadikan gereja ini sebagai tempat doa bersama, tempat rekonsiliasi, tempat untuk bekerja sama dan saling melayani, serta tempat yang mendorong semangat konstruktif, semangat yang membangun bukan yang meruntuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, nama berlindung dari gereja kita ini sangat intensif dan dikenal sebagai pelayan orang miskin dan berbawa kami. Ia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi menggunakan seluruh hidupnya untuk menolong sesama, terutama mereka yang kecil dan tersinggir. Gereja ini akan sangat bermakna jika kita membantunya hidup seperti berlindung dari gereja ini. Sangat intensif, penuh belas kasih, berkah terhadap
peraturan yang dibuat sungguh adil dalam menjamin hak-hak warga masyarakat yang lemah dan tak berdaya. Kami mohon padamu Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, ya Bapa, tanamkanlah cinta kasih yang kuat kokoh dalam keluarga-keluarga Kristiani, terutama mereka yang berkekurangan, yang mengalami krisis dalam iman, dan yang terancam kedamaiannya. Semoga Engkau sendiri hadir membantu dan melindungi mereka. Kami mohon padamu Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para penjasa dan penerima gereja ini, ya Bapa, berkatilah dan limpahkanlah rahmat-Mu bagi seluruh umat, para penjasa dan para penderma yang telah berpartisipasi aktif dalam gerakan bersama membangun rumah Tuhan ini hingga tuntas pembangunannya. Semoga Engkau melimpahkan berkat bagi mereka semua. Kami mohon
ini dalam Kristus yang mulia, umat beriman ingin mendedikasikan kepada untuk selama-lamanya doa ini. Tempat mereka menyembah Engkau dengan hikmat, tempat mereka dididik dengan sabdamu dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini menggambarkan misteri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya untuk menjadi mempelai mulia baginya sebagai perawan yang istimewa karena keutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh. Inilah gereja kudus, pokok anggur pilihan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan mengangkat tunas-tunas yang bergantung pada batang kayu menuju kerajaan surga. Inilah gereja yang berbahagia, kemah Allah di tengah manusia, Kenisa kudus yang dibangun dengan batu-batu hidup dan berdiri di atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung, yang tampak cemerlang dan berkilauan bagi semua orang. Di sini cahaya abadi anak domba memancar dan mata syukur pada para kudus berdoa. Dari sebab itu Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, Tujulah memenuhi gereja dan altar ini dengan pengurusan surgawi, supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci dan altar ini selamanya menjadi gereja yang siap bagi Tuhan Kristus. Ya Bapa, semoga di tempat ini air rahmat Ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anak mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Semoga di tempat ini umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling meja altar merayakan keterangan akan Paskah, disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan tubuhnya. Semoga di tempat ini mendengar pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan paduan suara malaikat. Orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati dan semua orang mencapai martabat sebagai putra-putrimu hingga penuh dengan sukacita tiba di Yerusalem surgawi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dengan kekuatannya memutuskan altar dari rumah ini yang kami bagi untuk pelayanan kami, agar misteri Kristus dan gereja tampak dalam tanda yang kelihatan.
Demikian pula sudah pertemuan yang ikhtiar dan kami mengucap syukur kepadamu yang memberkati dan memberikan kepada murid-muridnya secara berkata, terimalah dan minumlah kami semua. Inilah adalah darahku yang tersedia dalam taat yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang untuk mengampuni dosa. Lakukanlah ini sebagai
Kami mohon Tuhan semoga Tuhan yang mengenai ini menghasilkan damai keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang telah bersiar di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba Paulus Leo XIV dan kami Dominus bersama semua suku dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Inilah mengenai orang keluarga yang memiliki diri kepadamu. Semoga ini menjadi rumah keselamatan dan sakramen surgawi baginya. Semoga di dalamnya memperbaiki perdamaian yang dirayakan misteri oleh kaum beriman dan setelah berkali dengan sasa kehidupan dan tanah mulai bersejarah melihat kota yang sama boleh mencapai Israel yang rata. Di sana Bapa Mahari, Engkau akan menyatukan semua putramu yang tersebar di mana-mana. Terimalah yang bebas dalam kerajaanmu, saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan kepadamu, dan telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sana mereka menikmati keperluan kemuliaan Islam dengan penanggalan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia bersama Dia
dan Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang dimengambil bersama anak domba.
Semoga dengan menghormati dan memuliakan Kristus yang hadir di sini, kami diikutsertakan dalam karya penyelamatannya.